podcast kami dengan tema kerusakan bumi, tanggung jawab kita bersama. Pada sesi kali ini, kami akan membahas berbagai faktor yang menyebabkan kerusakan bumi serta dampaknya terhadap lingkungan manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya moderator 1 Zatia Dwi Arianti dengan rekan saya Lepira Amelia sebagai moderator 2. Saya moderator 3 Fernando Siombing, dan kita telah bersama para narasumber kita yang berkompeten pada hari ini. Perkenalkan narasumber pertama kita. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani. Saya Sania Nur Aimin. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila. Perkenalkan, nama saya Sidina Syatul Maula. Perkenalkan, nama saya Wali Daniela Panggabean. Perkenalkan, nama saya Riva Nuraini Putri. Perkenalkan, nama saya Unai Syarifudin. Untuk membuka diskusi, saya ingin bertanya kepada Neva. Menurut Anda bagaimana kondisi bumi saat ini? Kalau menurut saya, kondisi saat ini cukup memperhatikan dan perlu perhatian kita semua. Bisa dilihat sendiri bagaimana suhu bumi yang terus meningkat, terus juga ada bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang terus sering terjadi, dan kualitas udara dan air cukup menurun di beberapa daerah. Terus fenomena-fenomena ini juga menunjukkan bahwa lingkungan ini sedang tertekan gitu, akibat dari aktivitas manusia yang belum sepenuhnya berfokus pada aspek keberlanjutan. Baik, berarti ada indikasi bahwa aktivitas manusia itu berperan besar ya dalam kerusakan bumi. Kalau menurut Anda, Unais, apa sih penyebab utama dari permasalahan ini? Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Neva, bahwa banyak sekali dampak-dampak seperti adanya kerusakan hutan, air yang tercemar, dan lain sebagainya yang merupakan penyebab dari adanya eksploitasi sumber daya alam. Jadi salah satu penyebabnya adalah itu, eksploitasi sumber daya alam, di mana banyaknya pembukaan hutan secara marak atau berlebihan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta maupun negeri yang tidak memerhatikan situasi kondisi ekologis kita, seperti adanya di masyarakat setempat dan juga seperti adanya lingkungan sekitar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama dari Sabang hingga Merauke dan pulau-pulau di timur seperti Papua, Maluku, dan juga Sumatera, itu banyak sekali yang pembukaan lahan yang maraknya sehingga itu tidak memperhatikan kondisi ekologisnya, dan itu dapat menjadi perbincangan yang berkontra sekali bagi Indonesia kita atau masyarakat setempat kita, bahwasannya kebanyakan para pengusaha ini ataupun pemerintah ini kurang adanya ketegasan dalam memperhatikan kondisi ekologis untuk membuka suatu lahan di mana itu tujuannya bisnis. Itu salah satu penyebabnya. Oke, menarik sekali jawaban dari saudara Unais. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kita. Menurut saudari Adelia, bagaimana sih kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kerusakan bumi saat ini? Sebenarnya pertumbuhan penduduk itu bukanlah menjadi tantangan utama dari kerusakan lingkungan ini. Tapi kalau misalnya nggak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, maka akan timbul permasalahan lingkungan. Misalnya kalau misalnya pertumbuhan penduduknya tinggi, tapi nggak diimbangi dengan pengelolaan kayak kebersihannya, terus kayak lingkungan itu dikelola dengan baik, maka nanti akan timbul masalah kayak misalnya kayak seperti banjir gitu-gitu, kayak longsor. Jadi kalau misalnya kita bisa mengimbangi kayak upaya untuk biar nggak terjadi kerusakan lingkungan, maka pertumbuhan penduduk itu bukan menjadi masalah utama sih kalau dari saya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya untuk Azahra, menurut Anda dampak apa yang paling nyata dirasakan masyarakat akibat kerusakan bumi? Ya baik, kalau ngomongin tentang dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat sendiri itu tentunya yang pertama itu adalah meningkatnya frekuensi dari bencana hidrometeorologi, di mana contohnya itu seperti banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim. Di mana selain merusak infrastruktur, bencana ini juga dapat merugikan masyarakat mulai dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan juga dari segi kesehatannya. Bahkan dari beberapa wilayah sendiri itu juga ada yang mengalami krisis air bersih dari pola perubahan curah hujan tersebut. Baik, kalau menurut saya, bagaimana sih dampaknya terhadap keanekaragaman hayati itu? Baik, menurut saya, kerusakan lingkungan itu menyebabkan hilangnya habitat asli berbagai spesies. Ketika hutan ditebang atau ekosistem air tercemar, hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggalnya. Akhirnya banyak spesies
cukup menarik jawaban dari saudari Sania. Selanjutnya kita ke saudari Cindy. Menurut pandangan Anda, bagaimana sih pengaruh kerusakan bumi terhadap kesehatan manusia saat ini? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kerusakan lingkungan itu memiliki dampak langsung ya terhadap kesehatan, seperti polusi udara yang dapat meningkatkan risiko penyakit kesehatan. Selain itu juga ada pencemaran air yang dapat memicu berbagai penyakit menular gitu. Nah, selain itu juga ada perubahan iklim yang dapat memperluas penyebaran penyakit tertentu dan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat gelombang panas. Baik, Wali, menurut Anda mengapa masalah kerusakan bumi harus menjadi perhatian semua orang? Baik, terima kasih. Menurut saya itu karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan pada saat ini aja, tapi juga oleh generasi selanjutnya ya. Jika kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa upaya perbaikan dari kitanya, maka generasi yang akan datang akan menghadapi kualitas hidup yang lebih buruk, keterbatasan sumber daya alam, dan resiko bencana alam yang lebih besar. Baik, dari pembahasan sesi pertama dapat disimpulkan bahwa kerusakan bumi merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan kebutuhan manusia, dan rendahnya kesadaran lingkungan. Dampaknya pun dirasakan oleh manusia maupun seluruh makhluk hidup. Baik, pada sisi kedua ini kita akan membahas solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan bumi. Dari saudara Nifa sendiri, bagaimana sih langkah yang perlu dilakukan kalau dari tingkat individu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, langkah yang bisa kita lakukan adalah membiasakan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Misal hal sederhana seperti menghemat penggunaan listrik dan air, terus mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, serta menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle gitu. Walaupun itu hal yang sederhana, tapi kan itu juga membantu bumi kita lebih layak gitu terhadap generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Oke, pernyataan dari saudari Nifa cukup menarik ya di pembahasan kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita ke saudara Unais. Menurut Anda, apakah solusi itu hanya bergantung kepada masyarakatnya saja? Untuk solusi ya tentu saja tidak hanya pada masyarakat saja untuk melakukan sebuah kelestarian lingkungan, namun juga harus adanya ketegasan secara bijak dari adanya upaya pemerintah terhadap masyarakat terkait aturan-aturan lingkungan, di mana semestinya apabila kebijakan tersebut tidak secara tegas ditetapkan maupun diberlakukan kepada masyarakat, maka masyarakat akan semena-mena ataupun juga meremehkan aturan tersebut, sehingga ia akan mudah untuk ada yang namanya mencemari lingkungan. Dan sebaliknya juga apabila hanya bergantung kepada apabila hanya bergantung kepada pemerintah, namun masyarakatnya tidak ada peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, maka itu aturan yang dibuat oleh pemerintah juga akan sia-sia dan juga tidak ada gunanya gitu. Buat apa aturan apabila tidak adanya peran dari masyarakat itu sendiri? Oke, menarik sekali ya jawaban dari Unais. Selanjutnya untuk saudari Adelia, bagaimana sih peran dunia pendidikan dalam mengatasi permasalahan ini? Oke, baik, kalau menurut saya peran pendidikan itu penting banget untuk ditanamkan kepada pelajar, biar pelajar itu nggak cuma pada memahami teori, tapi dia bisa bertanggung jawab dan juga bisa tumbuh rasa kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Oke, baik, sangat menarik sekali ya pernyataan dari Adelia ini. Selanjutnya, menurut saudari Azara, bagaimana peran generasi muda? Baik, kalau menurut saya sendiri peran generasi muda itu tentunya sangat strategis, di mana generasi muda itu kan kedepannya akan menjadi pemimpin di masa depan melalui sosial media, komunitas lingkungan, dan juga kegiatan edukatif itu tentunya diharapkan generasi muda kedepannya akan menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya peduli lingkungan. Oke, menarik sekali jawaban dari saudari Azahra. Mungkin selanjutnya kita akan ke saudari Sania. Menurut Anda, apakah tantangan terbesar dalam menjaga bumi pada saat ini? Baik, kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Banyak ya orang yang memahami pentingnya menjaga lingkungan, tapi belum konsisten dalam menerapkannya. Nah, oleh karena itu diperlukan kesadaran yang kolektif dan komitmen dalam jangka panjang. Oke, bagus
sekali ya pembahasan dari saudari Sania yang tadi disampaikan. Kalau untuk saudari Cindy dan Loli, apakah pesan terakhir untuk para pendengar? Baik, pesan terakhir dari saya sendiri adalah menjaga bumi itu bukan hanya tentang menghindari persoalan lingkungan saja, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Setiap tindakan yang kita lakukan sekecil apapun pasti memiliki dampaknya ya. Jika seluruh masyarakat mulai peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan mulai mengambil langkah lebih nyata lagi, maka perubahan besar untuk bumi yang lebih baik itu dapat terwujud. Pesan terakhir yang sangat cukup menarik dari saudari Cindy dan Loli. Mungkin dari seluruh pembahasan kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan bumi merupakan tantangan global yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Nah, kesadaran individu didukung kesadaran individu, dukungan pemerintah, serta peran dunia pendidikan, serta kontribusi para generasi muda saat ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.